Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes pengetahuan kuantitatif part 3. Kita langsung ke soal yang pertama. Jika 2x min y sama dengan min 1, 3x min 2y sama dengan min 3, ax min 2y sama dengan 4b, dan 4x min ay sama dengan 2b, maka a plus b sama dengan... Oke, kita lihat di sini ada 4 soal atau persamaannya. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, pertama kita fokus ke persamaan 2 ini dulu. Kita tulis 2x min y sama dengan min 1. Kemudian 3x min 2y sama dengan min 3. Nah, ini adalah soal-soal persamaan linear dua variabel. Kita gunakan metode substitusi dan eliminasi. Nah, kita eliminasi dulu nih salah satu variabelnya. Mau kita eliminasi x atau y, terserah. Nah, kali ini kita eliminasi x aja ya, x. Tapi sebelum eliminasi, berarti kita harus samakan nih nilainya. Berarti ini kita kali berapa? Kali 3. Dan ini kita kali 2. Berarti 2x kali 3 sama dengan 6x, min y kali 3 berarti min 3y, sama dengan min 1 kali 3 sama dengan min 3. Kemudian di sini berarti 3x kali 2 berarti 6x, kemudian min 2y kali 2 berarti min 4y, sama dengan min 3 kali 2 itu sama dengan min 6. Oke, berarti ini kita kurang, berarti ininya sudah tereliminasi, sudah habis, tersisa 3y. Nah, min 3y dikurang min 4y sama dengan 1y, positif 1y, tapi satunya tidak perlu kita tulis, jadi tulis saja y sama dengan, nah, min 3 dikurang min 6 sama dengan positif 3. Nah, berarti y-nya sama dengan 3. Nah, y-nya sudah kita ketahui nih, berarti kita sisa cari nilai x-nya. Nah, nilai x-nya caranya kita substitusi ke salah satu persamaan, entah persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Kita ke persamaan pertama saja ya. Berarti ini 2x min y sama dengan min 1. Berarti turun 2x, min y-nya sudah diketahui yaitu 3, berarti 3 sama dengan min 1. Berarti 2x sama dengan min 1 ditambah 3 itu sama dengan 2. Berarti x-nya sama dengan 2 bagi 2, 1. Berarti nilai x-nya adalah 1. Nah, kita sudah dapatkan nilai x dan y. Nah, tinggal kita masukkan ke soal selanjutnya atau persamaan-persamaan selanjutnya. Ini nih. Ax min 2y sama dengan b, dan 4x min ay sama dengan 2b. Oke, kita tulis di sini ax min 2y sama dengan 4b. Nah, a-nya belum diketahui, x-nya sudah diketahui. X-nya kan 1, berarti 1 kali a itu sama dengan 1a, tapi satunya tidak perlu kita tulis, jadi cukup a. Kemudian 4b, yang tadinya positif 4b pindah ruas menjadi minus 4b, sama dengan, nah, min 2y, atau 2 kali y. Nah, y-nya kan sudah diketahui yaitu 3, berarti min 2 kali 3 sama dengan min 6. Berarti ini hasilnya min 6, tapi pindah ruas yang tadinya minus menjadi positif 6. Nah, ini adalah persamaan pertama. Kita simpan dulu. Kita lanjut ke persamaan kedua. 4x min ay sama dengan 2b. Kemudian berarti kita sesuaikan urutannya ya, A, B, kemudian nilainya. Berarti 4x. Kan x-nya sudah diketahui 1, berarti 4 kali 1, 4. Kemudian AY, A kali Y, Y-nya kan 3, berarti A kali 3 sama dengan 3A, kita tulis 3A. Kemudian plus 2B sama dengan 4 kali 1 itu 4. Nah, ini adalah persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 kita gabung dan kita eliminasi salah satu persamaannya. Kita tulis dulu di sini nih. A
min 4B sama dengan 6. Berarti lanjut ke persamaan kedua, 3A plus 2B sama dengan 4. Nah, ini kita eliminasi salah satu persamaannya, tapi kita samakan dulu nih. Nilainya kita eliminasi yang mana nih? A atau B? A saja ya. Berarti ini kita kali 3, ini kita kali 1. Nah, A kali 3 itu sama dengan 3A. Kemudian 4B kali 3 berarti min 12B. Sama dengan 6 kali 3 itu 18. Kemudian lanjut di bawahnya 3A kali 1. Oh ini langsung saja ya. 3A plus 2B sama dengan 4. Nah untuk eliminasinya kita kurang. Berarti ini coret-coret habis ya. Berarti tersisa bagian B-nya. Min 12B dikurang positif 2B sama dengan min 14B sama dengan 18 kurang 4 itu sama dengan 14. Berarti B-nya sama dengan min 1. Nah, kita sudah ketahui nih, kita sudah dapatkan nilai B-nya yaitu min 1. Berarti kita cari lagi nilai A-nya. Caranya kita substitusikan nilai B-nya ke salah satu persamaan, mau ini persamaan pertama atau persamaan 2. Kita gunakan persamaan pertama saja ya. Berarti A min 4B sama dengan 6. Nah, A-nya yang ingin kita cari berarti turun A. Kemudian B-nya kan 1. 4 kali min 1 itu sama dengan 4. Sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 6 kurang 6 kurang 4 itu sama dengan 2. Berarti A-nya adalah 2 dan B-nya sama dengan min 1. Nah, yang ditanyakan A plus B. A-nya 2, B-nya min 1. Nah, min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, next kita ke soal selanjutnya, soal nomor 16. 7 buah kursi disusun menjadi 2 baris yang masing-masing berisi 3 kursi dan 4 kursi dengan barisan 3 kursi berada di depan barisan 4 kursi. Barisan depan digunakan sebagai tempat duduk tamu wanita dan barisan belakang digunakan sebagai tempat duduk tamu pria. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi berikut? P-nya adalah banyaknya susunan yang mungkin jika terdapat 2 tamu wanita dan 1 tamu pria. Dan Q-nya adalah 24. Berarti kita cari nilai P-nya. Nah, kita analisis dulu nih soalnya. 7 buah kursi disusun menjadi 2 baris yang masing-masing berisi 3 kursi dan 4 kursi. Dengan barisan 3 kursi berada di depan barisan 4 kursi. Berarti ini nih. Ini 3 kursi berada di depan. Kemudian di belakangnya adalah yang 4 kursi. Kira-kira seperti inilah. Nah, di sini dikatakan bahwa barisan depan digunakan sebagai tempat duduk tamu wanita. Oh, berarti ini wanita. Dan yang ini barisan belakang digunakan sebagai tempat duduk tamu pria. Nah, di sini banyaknya susunan yang mungkin jika terdapat 2 tamu wanita dan 1 tamu pria. Berarti ini diambil 2 dan ini 1. Berarti ini adalah rumus kombinasi. Nah, untuk rumus permutasi, peluang, dan kombinasi, kalian bisa cek di playlist. Di situ saya sudah jelaskan secara lebih rinci dan menyeluruh. Kita lanjut ke soal. Berarti kombinasi 3 diambil 2. Kenapa 3? Karena ada 3 kursi. Artinya ada 3 wanita. Jadi dari 3 diambil 2. Nah, masih ingat kan rumusnya? Berarti 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Masih ingat kan rumusnya tadi? Ingat rumus kombinasi. Jika kombinasi N diambil R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi ingat ya, ini rumus kombinasi. Berarti ini turun 3 faktorial, 3 kurang 2 itu sama dengan 1, berarti 1 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini kan sama artinya 3 kali 2 kali 1. Ini kan satunya tidak perlu tidak perlu kita hitung karena kan hasilnya pasti 1. Ini kita ke 2 faktorial. Ini kan sama artinya dengan 2 kali 1. Nah, ini tinggal coret. Berarti hasilnya sama dengan 3. Berarti ini hasilnya sama dengan 3. Kita lanjut ke pria. Nah, di sini dikatakan bahwa diambil 1 pria. Dari 4 kursi diambil 1 kursi. Atau dari 4 pria diambil 1 pria. Berarti caranya adalah kombinasi 4 diambil 1. Sama dengan 4 faktorial
dibagi 4 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Berarti ini 4 faktorial, 4 kurang 1 faktorial itu kan sama dengan 3 faktorial, kemudian dikali 1 faktorial. Nah, ini kan sama artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian ini sama artinya dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, ini tinggal coret. Jadi, hasilnya adalah 4. Jadi, untuk tamu pria hasilnya adalah 4. Dan tinggal kita kali. 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti P-nya sama dengan 12. Nah, P-nya 12, Q-nya 24. Berarti P-nya lebih kecil dibandingkan Q, atau Q lebih besar dibandingkan P. Yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu P lebih kecil daripada Q, di mana P-nya 12 dan Q-nya 24. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli A, B, dan C adalah 1. Jika A, B-1 sama dengan 24, 2A min C sama dengan 5, di mana A sama dengan 4, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Hasil kali ketiga bilangan adalah 84, selisih dua bilangan terbesar adalah 3, selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 4, dan bilangan terkecil adalah 5. Oke, di sini dikatakan bahwa A-nya sama dengan 4, berarti tinggal kita cari nilai B dan C-nya. Kita tulis dulu ya di sini A sama dengan 4. Dan di sini dikatakan bahwa A B-1 sama dengan 24. A B-1 sama dengan 24. Berarti A-nya kan sudah diketahui yaitu 4. Kita tulis dulu 4 B-1 sama dengan 24. 4 kali B itu 4B. Kemudian 4 kali min 1 itu min 4 sama dengan 24. Berarti ini 4B sama dengan 28. Berarti B-nya sama dengan 28 bagi 4 sama dengan 7. Nah, kita sudah ketahui nilai B yaitu 7. Sisa kita cari nilai C. Nah, di sini dikatakan bahwa 2A min C sama dengan 5. 2A min C sama dengan 5. Nah, tadi A-nya diketahui yaitu 4, berarti kita tulis 4 min C sama dengan 5. 4 kali 2 itu 8, 8 kurang C sama dengan 5. Kemudian 8 kurang 5 itu 3, berarti ini C. Nah, jadi C-nya adalah 3. Nah, kita sudah ketahui A-nya 4, B-nya 7, dan C-nya 3. Tinggal kita lihat opsi-opsinya, pernyataan-pernyataannya. Yang pertama, hasil kali ketiga bilangan adalah 84. Kita lihat A kali B kali C. Apakah 84? 4 kali 7 kali C. Kali 3 ya. 7 kali 3 itu 21. 21 kali 4 sama dengan 84. Berarti pernyataan pertama itu benar. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Selisih dua bilangan terbesar adalah 3. Nah, dua bilangan terbesar adalah A dan B. A dan B yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, berarti ini benar karena selisihnya memang 3. Nah, lanjut. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 4. Yang terbesar adalah 7 dan yang terkecil adalah 3. 7 kurang 3 sama dengan 4. Nah, berarti opsi yang C ini juga, pernyataan yang C ini juga, yang ketiga. Pernyataan yang ketiga ini juga 4. Nah, yang terakhir, bilangan terkecil adalah 5. Ini salah. Kenapa? Karena bilangan yang terkecilnya adalah C, yaitu 3. Berarti yang keempat ini salah. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu 1, 2, 3 saja yang benar. Next, kita ke soal nomor 18. Terdapat 220 wisatawan mengendarai 50 mobil jeep. Jika mobil jeep terdiri atas dua jenis, yaitu yang berkapasitas 4 penumpang dan 5 penumpang. Jika semua mobil terisi penuh, maka banyak mobil yang berisi 5 penumpang ada sebanyak berapa mobil? Oke, kita misalkan X ini adalah mobil yang berkapasitas 4 penumpang. 4 penumpang. Kemudian, kita misalkan Y ini adalah mobil yang berkapasitas 5 penumpang. Nah, X tambah Y itu sama dengan 50 karena ada 50 mobil jeep. Nah, diantaranya itu adalah mobil yang berkapasitas 4 penumpang atau X dan mobil yang berkapasitas 5 penumpang yaitu Y. Kemudian, di sini dikatakan lagi bahwa terdapat 250 wisatawan mengendarai 50 mobil jeep. Nah, kan tadi 50 mobilnya adalah X dan Y, di mana itu X dan Y-nya 4 penumpang dan 5 penumpang. Berarti kita tulis logika matematikanya atau bentuk matematikanya itu 3X
ditambah 4X ya, 4X ditambah 5Y sama dengan 220 wisatawan. Kemudian kita bisa masukkan nilai X-nya. Ini bisa kita ubah dulu. X plus Y kan sama dengan 50, atau bisa juga X sama dengan 50 kurang Y. Nah, nilai X-nya nanti kita masukkan ke ini nih. 4X plus 5Y sama dengan 220. Berarti tinggal kita masukkan 4. Nah, X-nya kan 50 kurang Y ditambah 5Y sama dengan 220. 4 kali 50 itu 200. Kemudian 4 kali min Y itu sama dengan min 4Y plus 5Y sama dengan 220. Nah, lanjut berarti ini 200. Kemudian min 4Y ditambah 5Y sama dengan ya positif 1Y. Tapi satunya tidak perlu kita tulis, jadi plus Y sama dengan 220. Berarti Y-nya sama dengan 220 dikurang 200 sama dengan 20. Artinya Y-nya sama dengan 20. Nah, Y-nya tadi apa? Y-nya adalah mobil yang berkapasitas 5 penumpang, atau yang ditanyakan ini nih. Banyak mobil yang berisi 5 penumpang, ada sebanyak 20 mobil. Opsi yang C. Next, lanjut ke soal nomor 19. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan genap yang terdiri dari 4 angka yang berbeda. Banyaknya bilangan genap yang dapat disusun adalah, bilangan genap yang terdiri dari 4 angka. Kita tulis dulu 4 angka ya. Kita buat 4 kolom. Di mana ini adalah ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, dikatakan di sini disusun bilangan genap. Bilangan genap. Nah, untuk mengetahui apakah bilangan itu bilangan genap atau bukan, itu kita lihat angka satuannya. Contohnya seperti ini nih. Berapa ya? 4.501 dan 4.500, 4.500, iya betul ya, 4.502. Nah, kita lihat di sini yang mana genap? Yang genap adalah ini nih, 4.502. Kenapa? Karena bilangan satuannya atau angka terakhirnya adalah 2, sedangkan ini adalah ganjil. Berarti kita lihat satuannya dulu nih, kita fokus ke satuannya dulu untuk membuat angka genap. Nah, di sini dikatakan ada 7 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, bilangan yang genap itu ada 2, 4, dan 6. Artinya ini bisa diisi oleh 3 angka. Angka apa saja ya? Angka 2, 4, dan 6. Nah, kita misalkan taruhlah di sini dipakai angka 6. Artinya di tempat yang lainnya, yaitu di ribuan, satuan, puluhan, tidak boleh dipakai lagi angka 6 karena kita sudah pakai di kolom satuannya. Berarti kita lanjut ke ribuannya. Ribuannya itu terserah, tidak ada aturannya. Jadi bisa diisi oleh angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Nah, angka 6 tidak dimasukkan lagi karena sudah dipakai di kolom satuannya. Berarti ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Berarti ini bisa diisi oleh 6 angka. Nah, taruhlah di sini kita gunakan angka 3. Berarti angka 3 tidak perlu lagi dipakai di yang lainnya. Berarti di sini kolom ratusannya bisa diisi oleh 1, 2, 4, 5, dan 7. Artinya bisa diisi oleh 5 angka. Taruhlah kita gunakan di sini angka 7. Berarti ini tersisa 1, 2, 4, dan 5. Artinya bisa diisi oleh 4 angka. Nah, tinggal kita kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Sama dengan 6 kali 5 itu 30. 30 kali 4 itu 120. 120 kali 3 sama dengan 360. Berarti bisa disusun sebanyak 360. Opsi yang jadi gampang ya, asalkan kita fokus dulu ke bilangan genapnya. Nah, nanti setelah kita dapatkan bilangan genapnya itu di kolom satuan, kita bisa langsung 6 kali 5 kali 4. Karena tidak perlu lagi, karena di kolom-kolom yang lainnya itu tidak ada lagi aturannya, jadi terserah mau digunakan angka apa saja. Next, lanjut ke soal nomor 20. Operasi Operasi simbol add dan pagar didefinisikan sebagai berikut. A add B sama dengan A kali B dibagi 2 kali A plus B, dan C pagar D itu sama dengan C kali D dibagi C min 2 kali D. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi berikut? Nah, P-nya itu 3 add 6 pagar 2.
dan Q-nya adalah 1. Oke, berarti kita cari nilai P-nya. Nah, di sini ada 3 angka. Nah, kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Sesuai dengan pedoman bilangan, itu kita harus operasikan bilangan yang berada dalam kurung dulu. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan operasi penjumlahan, pengurangan, kemudian pembagian, dan lainnya itu kalian bisa cek di playlist di materi bilangan dan pecahan. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana operasi pecahan, persen, kemudian bilangan-bilangan campuran. Di situ lengkap. Oke, kita kembali ke soal. Kita kerjakan ini dulu, 6 pagar 2. Nah, di sini sudah diberikan caranya. Ini nih, berarti tinggal kita masukkan angkanya. Kita tulis dulu ulang, C pagar D sama dengan C kali D bagi C min 2 kali D. Nah, C-nya kan 6. Berarti 6 pagar D-nya adalah 2. Berarti 6 pagar 2, berarti ini 6 kali 2, 6 dikurang 2 kali 2. Tinggal kita operasikan nih. 6 kali 2 itu 12. Kemudian 6 kurang 2 kali 2 kan 4. Berarti 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, 12 kali bagi 2 sama dengan 6. Berarti nilainya di sini adalah 6. Nah, jadi ini tersisa 3 add 6. Nah, tinggal kita operasikan lagi dengan menggunakan bentuk yang ini nih. Oke, kita masukkan lagi di sini. A add B sama dengan A kali B per 2 kali A plus B. Nah, A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 6. Berarti tinggal kita masukkan ini 3 kali 6 dibagi 2 kali A plus B. A plus B itu 3, berarti 3 plus 6. Kita lanjut operasikan 3 kali 6 itu 18 dibagi 2 kali 3 tambah 6 kan 6, 7, 8, 9. 9 kali 2 itu 18. Nah, 18 bagi 18 itu sama dengan 1. Berarti nilainya adalah 1. Nah, berarti P-nya itu jawabannya adalah 1. P-nya 1, Q-nya 1. Berarti P sama dengan Q atau 1 sama dengan 1. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita ke soal nomor terakhir, soal nomor 21. Diketahui barisan geometri dengan U5 sama dengan 48 dan U9 dibagi U6 sama dengan 8. Maka jumlah 5 suku pertama barisan tersebut adalah berapa? Oke, U5 itu sama dengan 48. Nah, U5 itu kan artinya AR pangkat 4. Kemudian U9 dibagi U6 itu sama dengan 8. Nah, U9 itu kan artinya AR berapa? AR 8. Dan U6 sama dengan AR 5. Ini merupakan rumus barisan geometri ya. Untuk terkait dengan geometri dan aritmatika, kalian bisa cek di playlist materi UTBK SNBT Matematika bagian aritmatika dan geometri. Di situ dijelaskan secara lebih rinci dan lebih lengkap terkait dengan rumus-rumus aritmatika dan geometri dan juga dilengkapi dengan contoh-contoh soal. Oke, kita kembali ke soal. Nah, kita fokus ke ini nih. AR pangkat 8 dibagi AR pangkat 5. Ini A-nya kita coret. Nah, ingat R8 dibagi R pangkat 5 itu caranya bukan dibagi, tapi ada rumusnya, yaitu rumusnya adalah pangkatnya yang dikurang. Jadi R8 dikurang 5, bukan dibagi. Jadi ini ya caranya. Nah, berarti kita tulis di sini. R8 dikurang 5, berarti R-nya sama dengan 8 kurang 5 sama dengan 3. Berarti hasilnya adalah R3. Nah, R3 sama dengan berapa hasilnya? Sama dengan 8, karena sudah diketahui nilainya yaitu 8. Berarti R-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2. Karena 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, R-nya tinggal kita substitusikan ke ini nih. AR pangkat 4. AR pangkat 4. Nah, A-nya belum diketahui, R-nya sudah diketahui yaitu 2. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan berapa? Sama dengan 48. Sama dengan 48. Berarti A-nya sama dengan 48 dibagi
2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Berarti A-nya sama dengan 3. Nah, kita sudah ketahui nilai R-nya 2 dan nilai A-nya 3. Tinggal kita masukkan ke rumus geometri untuk mencari jumlah 5 suku pertamanya atau rumus SN. Nah, masih ingat kan rumus geometri? Rumusnya ada 2. SN sama dengan A dikali 1 dikurang Rn dibagi 1 dikurang R. Nah, ini adalah rumus apabila R-nya lebih kecil daripada 1. Nah, ada lagi rumus yang lain, Sn sama dengan A Rn dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Nah, ini adalah rumus untuk R-nya yang lebih besar daripada 1. Nah, kita ketahui di sini R-nya adalah 2. Berarti R-nya lebih besar daripada 1. Artinya kita gunakan rumus yang kedua. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Kita tulis di sini Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Nah, S-nya adalah S5 karena yang dicari adalah jumlah 5 suku pertama, berarti S5. Kemudian A-nya sama dengan 3, ini. Kemudian R-nya itu 2, berarti 2 pangkat N. N-nya adalah 5, berarti 2 pangkat 5 kurang 1, dibagi 2 kurang 1 sama dengan 3, 2 pangkat 5 dikurang 1. 2 pangkat 5 itu kan 32. 32 kurang 32 kurang 1 itu sama dengan 31. Dibagi 2 kurang 1 itu 1. Berarti 3 kali 31 itu sama dengan 93. 93 bagi 1 sama dengan 93. Artinya jumlah 5 suku pertamanya adalah 93. Opsi yang A. Nah, untuk soal pengetahuan kuantitatif, part 3 sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal lainnya. Terima kasih.